Tapi Lunox dulu. Dan kita Betul tahu ya. ini edge yang dimiliki juga oleh Uranus sendiri. Kita tahu damage-nya, ujung-ujungnya dengan keseluruhan item yang dimiliki oleh Uranus. Jadinya nggak sakit kan. Dia fokus akan regen HP-nya, akan durability-nya. Dan itu pun bisa membuat mungkin dia untuk sekali maju tarik piringnya akan kena ke arah Wanwan. Tapi di saat Wanwan punya momen untuk muterin ke arah badannya, impact-nya bukan cuma ke dia. Impact-nya ke temen-temennya. Iya. Kita tahu Wanwan bisa ngelocknya, bisa ngebuka weakness point-nya contohnya dari Jana Kitty. Tapi kan dia bisa nembakin langsung ke arah Elzura lah. Nembakin langsung ke arah dari lu apa gimana gitu. Contoh seperti itu. Iya. Tapi ini hero-hero dari Gelar yang sebenarnya di-ban di second ban phase ya. Daerah Tamus ini XP. Lane semuanya yang di-ban. Lolita dan Your team is picking. Oke. Ada Lolita, ada Lilia, ada damage yang akan tertahan nantinya lewat Guardian Bulwark yang akan dimiliki oleh Lolita itu sendiri. Mid lane, ada Lunox. Atau akan ke Lunox berada di area XP. Mid lane sih kalau ngeliat dari komposisi ya buat EVOS Legends. Tapi satu yang pasti Julian-nya di sini bermain sebagai jungler. Oh iya ya, udah ada Lily ya. Kecuali ini Aura, Esmeralda masuk ke jungler. Tahu Loli. Tapi ini bukan Aura. Tahu-tahu Loli. Tahu-tahu Loli yang jadi jungler. Plot twist. Nggak ada yang tahu memang plot twist itu tim memang. Ya, tapi kita bakal lihat nih untuk pilihan terakhir dari EVOS Legends ya, hero Gelar. Saya suka hero tebel, satu mungkin tinggal di Yep. depan buat EVOS Mereka Legends. butuh satu durability lagi. Memang harus bisa mengcover juga, membuka mapnya, lalu Perangko bisa menjalankan perannya di bagian belakang, entah itu dengan Iron Hook-nya. Ataupun untuk kali ini Uranus benar menjadi pilihan dari EVOS Legend. Berarti keseluruhan dari masing-masing hero dari tiap tim sudah diambil. Yes, ini dia. Dan semua sudah di-set tapi EVOS Legends mereka sebenarnya secara komposisi mereka cukup stabil ya. Mereka punya garis depan, mereka punya lini belakang, mereka punya mid-nya cukup kuat. Cuman sekarang Uranusnya seberapa cepat untuk bisa dipecahin weakness point-nya nanti. Yep. Karena dia yang paling mudah untuk bisa dipecahkan. Oke, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit sekali untuk Giva. Mereka udah kalah 2 kali. Mereka nggak boleh kalah lagi apabila ingin mengejar asanya ke arah babak playoff. Ya, pastinya ini bakal menjadi usaha yang berat juga akan dilakukan oleh Geek untuk memecahkan lose streak mereka setelah mengalami 16 kali lose streak. Apakah hari ini akan dipecahkan menghadapi dari EVOS Legend? Jadi langsung saja kita akan menyaksikan pertandingan antara dua tim Geek Fam dan juga EVOS Legend. Oke. Lane of Dawn sesaat lagi akan menjadi saksi lewat pertandingan kedua tim ini. Jadi MPL Arena semangatnya dulu dong, dan MPL Arena. Yap, sudah mulai ditepokin semua benda yang mereka punya ya. Semuanya memang ditepokin, jadi langsung aja nih dia. Let's go. Oke, kalau kita ngeliat kayak gini ya dari Geek, mereka punya early yang cukup kuat. Ada Lilia, hero yang terkenal dengan first blood-nya. Ada Julian, di level yang ketiga udah bisa mengeluarkan ultimate. Jadi mungkin dari EVOS, mereka harus lebih berhati-hati untuk early-nya, terutama di area mid lane nih. Tas dengan Lunox-nya memang punya escape skill, tapi itu masih ada di level yang keempat. Yap, dan ada yang mengendap-endap perlahan tapi pasti. Coba lihat Dreams-nya hadir, menarik dengan Iron Hook. Baloiski harus pulang. Yes, pulang mundur tapi itu adalah satu retribution yang dipaksakan untuk dipakai Betul. ya. Dan kalau sampai Jana Cutie didapetin untuk Lino Wanderer-nya otomatis dia udah sangat-sangat dekat sekali dengan level 3. Dan Jana Kitty berhasil mendapatkan Little Wanderer-nya. Ya betul, nggak ada kontestasi sama sekali untuk seorang Sutsujin kali ini. Dia bisa ngedapetin orange buff-nya dengan lega, tapi memang ada beberapa waktu yang harus dibuang oleh seorang Baloiski. Terkenal memang dengan permainan yang agresif untuk Baloiski sendiri, tapi sejauh ini Iron Hook dari seorang Dreams bisa dihindarkan. 2 pemain dari masing-masing tim berjaga-jaga di area gold lane. Kaget ya? Ngeri tuh kalau kena soalnya. Itu adalah sebuah predict move yang sangat-sangat plot twist sekali tadi. Mungkin Rarap untuk one-one-nya lompat ke area depan. Dan sekarang ada freeze lane yang memang dilakukan oleh anak-anak dari EVOS Legends. Dimana untuk kehadirannya harus menanti kehadiran dari Baloiski agar dia bisa maju sedikit ke bagian depan dan mendapatkan satu wave minion. Tapi pertempuran sepertinya akan terjadi sesaat lagi. Udah ada swallow pen langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga Sutsujin langsung ditarik. Ada flicker ke bagian belakang. Dan first blood pun tercipta untuk Clover. First blood dengan 3 pemain dari EVOS Legends kali, tapi Clover masih bisa memberikan satu tembakan untuk menambahkan damage ke arah Kadera. Dan kalau kita lihat tadi berapa agak deg-degan dengan satu air hook, Tempest of Blade-nya nih hampir aja kebuang. Tapi untungnya masih dalam jangkauan seorang Sutsujin dan kali kita bakal bergeser ke arah Turtle Pak Pulung. Oke.
Dlar sudah ada di area tersebut. Dlar mengendap-endap, mempertahankan dulu dari stack yang dia miliki. Tapi langsung diserang habis-habisan dengan chain energy yang dimiliki juga oleh pemain dari Kickfam. Dimana untuk Jana Kitty-nya, namun untuk kali ini udah ada Blade of dan juga ada Naik yang model langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Turtle menjadi milik dari Kickfam. Jana Kitty berhasil dengan retribution ya. Wah, dapat Baloyski, dapat Turtle juga. EVOS Legends sedang diambang keuntungan kali ini. Elzura bisa nge-clear wave-nya karena cepat dengan sangat amat cepat, tapi begitu juga dari seorang Tas. Dan ini dia untuk emblemnya. Yes, dari emblemnya sendiri juga ini ada Concussive Blast ya yang dipakai oleh Baloyski, dan ini riset yang bagus banget dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka berhasil untuk agak sedikit mencegah agar Jana Kitty gak leveling up terlalu cepat juga dengan Mystery Shop dan juga penetration movement speed yang diamankan oleh Jana Kitty. Dan untuk linknya physical attack, penetration dan juga dia naikin 2 physical attack loh. Jadi movementnya cuma 1. Karena memang kan pergerakannya didukung dengan adanya Fix Voice juga. Jadi dia udah punya mobilitas. Fokus banget. Fokus banget akan tambahan damage yang dibilikin. Dan of the tadi barusan kita keluarkan ataupun kita lihat juga telah keluar dari tubuh Lunox. Cek Hadera di bagian atas. Seorang diri. Ada Clover yang tepat berada di depannya. Bisakah dia melepaskan weakness point, mengeluarkan swallow pad-nya. Tapi ada tactical reposition. Ya lumayan susah ya untuk memecahkan weakness point. Apalagi kalau berhadapan dengan Beatrix. Masih punya skill ngedashnya, tapi kali ini pergerakan dari seorang Geekfam mengejar satu pemain itu seorang Dreams. Masih bisa melarikan diri, tapi mungkin ini bakal menjadi satu fight yang cukup intens. Dreams gagal menarik Baloyski dengan Iron Hook-nya. Cukup santai permainan di game yang pertama ini Om ya. Yes, tenang semuanya. Apalagi kan gold laner-nya di sini yang butuh untuk melakukan farmingan Kadera dan juga dari Beatrix-nya. Jadi fokus kita utamanya akan ada di atas, di area dari gold lane. Dan XP laner di sini hanya akan memberikan waktu yang sangat-sangat cukup untuk kedua-duanya. Kaget kita. Ada satu flicker tadi sepertinya di mana charge-nya mungkin tidak akan dipaksakan. Karena seandainya tadi ada charge, ada efek stun yang diberikan dan mungkin akan ada sebuah inisiasi tambahan yang akan dilakukan oleh pemain Kickfam lainnya. Luke udah punya Enchanted Talisman. Itu agak digertak ya sama Baloyski, nggak cuma player yang tergertak, kayaknya kita juga agak kaget dengan flicker yang dibuka. Tapi Turtle udah mulai spawn, masih ada pergerakan ke area purple buff dari seorang Dreams mencoba untuk memberikan gangguan, tapi Kadera juga udah mulai datang dan weakness point possible banget untuk bisa dipecahkan. Kali ini nggak butuh ternyata, karena masih ada satu lasit, namun jaga on point, tapi Kadera masih bisa mendapatkan eliminasi ditukar dengan adanya Turtle. Oke, miskalkulasi tadi sepertinya, namun untuk kali ini dengan adanya satu crossbow tank dia pun masih sempat untuk memberikan sebuah kill langsung menuju ke arah dari Franco. Namun untuk kali ini ada orange buff yang sepertinya mengendap-endap pemain EVOS Legends berhasil mendapatkannya. Nah, ini bakal jadi satu keuntungan penculikan yang terjadi ya. Tapi dari Geekfam pastinya nggak akan tinggal diam. Kali ini mereka akan menunggu momentum yang bisa diciptakan. Apalagi dengan Genius One yang diamankan oleh seorang Jana Kitty. Baloyski, Jana Kitty dan juga Elzura udah mulai mendekat. Terus tahan di sana. Clover dengan headchain-nya dan hilang dalam sekejap mata. Menjadi eliminasi pertama, tapi tarikan dari seorang Dreams mungkin bisa mengubah segalanya. Karena Elzura pun tertangkap digigit di sana dan hilang bersama outer turret dari EVOS Legends. Wow! Game sense yang begitu baik barusan, insti yang begitu indah dilakukan dan dipertontonkan oleh Dreams. Yes, tapi sayangnya yang tertukarkan ini mid laner dengan gold laner. Ya. Jadi sebenarnya masih cukup rugi juga, apalagi 1-1 dari Kadera yang kita tahu powerful banget ketika ada tim fight besar yang bakal dilakukan oleh Geekfam. EVOS harus jauh lebih berhati-hati lagi walaupun ada pertukaran yang terjadi. Player head to head by head and shoulder antara Elzura dan juga Tas. Masing-masing mid laner yang mengisi dari tim yang berlaga sekarang. Itu asisnya Elzura Banyak 20 ya. Banyak banget tuh. 20 berbanding 8. Iya cukup banyak, berarti dia cukup aktif untuk memang melakukan roaming. Seperti yang kita lihat tadi, dia ada di atas juga. Untuk backupan, untuk bisa dapetin pemain EVOS Legends. Mereka berotasi langsung bertiga loh, untuk emang fix jalan agar bisa dapet. Agar bisa dapat, jadi nggak ragu-ragu lagi. Mereka bisa kalau emang dapat ya untung, kalau kagak ya udah rugi banget. Dan satu lagi dari Geekfam ya, kenapa mungkin dari Elzura bisa begini? Karena lihat, Elzura langsung clear minion cepat tengah, dia langsung jalan dengan Baloyski. Dia ninggalin lane-nya, apapun yang terjadi, satu sisi harus bisa di backup. Ya, apalagi dia ngebawa Lilia ya. Kita tahu sendiri damage burst-nya udah lumayan berasa sakit dengan Angry Gloom-nya. Dan mungkin ini ngebuat dari segi KDA-nya bakal tinggi. Tapi kita bakal bergeser lagi, Turtle udah terspawn untuk ketiga kalinya. Tapi dari seorang Luke masih harus mengalami satu hal yang tidak mudah. Masih satu ada hook. Kurang panjang. Itu kalau misalnya dikit lagi dipanjangin mungkin Luke bisa tertangkap. Tapi Dreams begitu beraninya untuk bisa menangkap dia. Tapi hanya langsung di-clear oleh seorang Clover.
Dan harusnya barusan ada defensive item yang sangat kebingungan untuk menangani di satu attack yang udah masuk. Dan juga di bagian atas udah hancur pelatarannya. Dan sekarang ada 19 langsung dikeluarkan begitu saja karena kemampuannya langsung pas. Namun Susujin masih berhasil kabur dari tersebut. Ada DHS di dalam tubuh dari One sekarang. Tas masih di area mid dengan Lunox yang digunakan. Franco entah bagaimana caranya. Lihat satu rotasi yang sangat-sangat cepat sekali udah bergerak ke bagian bawah. Kadera akankah menjadi korbannya? Tidak. Karena crossbow yang langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada Richard SP yang dimiliki oleh Dral. Dan Dlar masih selamat. Masih bisa selamat dengan region yang begitu besar. Tapi sudah kita hasilnya kok karena seorang Dreams masih bisa recall untuk seorang Lord. Tapi tidak dengan Dreams. Dibantuin recallnya dipulangin. Jadi nunggunya lebih lama. Geek Fam selalu ada pertukaran yang mereka bisa lakukan. Ya pun mungkin targetnya satu hilang, masih ada target yang lain yang bisa mereka dapatkan. Dan dengan cepat mereka sekarang melakukan sebuah pertukaran. Satu Ototara ada di bagian bawah yang memang langsung diajukan. Tapi Sutsujin. Wow. Ketangkep ya. Tertangkap basah Sutsujin kali ini. Berhasil diamankan. Purple Buff tetap berhasil diamankan juga oleh Jana Kitty. Ada di area mid. Mereka mulai bergerak. Baloeski masuk ke dalam rumputan. Akan Tyrannusnya kena. Tapi ternyata masih bisa digocek. Ada 19 yang harus dikeluarkan begitu saja. Namun untuk kali ini belum ada satu player pun yang berhasil kena dari MP yang udah dikeluarkan. Dan Guardian Bulwark-nya menahan Chaos Assault yang udah dikeluarkan oleh Lunox. Iya, 16 emang gak connect ke arah siapapun. Tapi dengan satu pressure kayak gitu aja, outer turretnya udah hilang. Bahkan 3 outer turret dari EVOS Legends sudah diruntuhkan. Membuat mereka harus lebih berhati-hati lagi, ngecek terlebih dahulu dari seorang Dreams. Dan mungkin ini bakal jadi salah satu asuransi ya dengan adanya Dreams ini. Iron Hook-nya connect ke arah satu pemain, mereka jauh lebih unggul dari kuantitasnya. Dan itu bakal jadi keuntungan buat mereka. Ya, masih cukup berimbang. Dari sisi goldnya nggak terlalu jauh berbeda juga. Dan kali ini Jana Kitty ada satu buat concentrated energy yang diamankan oleh dia. Jadi selain daripada dapetin buat lifesteal, dia juga masih akan mendapatkan tambahan HP. Untuk bisa jauh lebih tanky. Semisal dia ada di garis depan dan kita tahu sekarang dengan adanya mungkin nerf ya. Dari Julian ini banyak kan dipakai adalah enhance score. Wah. Langsung ada flicker dan juga Bloodhound memang mengunci pergerakan dari Luke. Gak boleh, barusan ada damage yang begitu banyak masuk di rekan-rekannya. Tapi Lord terbuka dengan begitu bebas. Mereka berempat, mereka kalah dari sisi quantity. 4 lawan 5 semuanya mulai berkumpul. Ada ledakan-ledakan yang dikeluarkan tapi Baloeski mulai aja memberikan sebuah backup terhadap rekan-rekannya. Belum lagi Elzura ketahuan posisinya. Ada satu Renner yang udah masuk ke dalam tubuh dari Elzura. Lexus pasti bisa di pop up dan Geek Fam pastinya pengen mencoba melakukan pertukaran setelah tadi Luke-nya ditumbangkan. Tapi Luke sudah kembali, kali ini mungkin bakal ada satu perbedaan ketika udah ada badan yang bisa diberikan oleh Geek Fam di bagian terdepan. Beberapa cicilan juga mencoba untuk memancing keributan di area sekitar sungai bagi EVOS Legends dan Kadera. Gak bakal tinggal diam karena tarikan dari seorang Dreams berhasil connect lagi digigit. Luke sebagai 2 kalinya dalam beberapa waktu yang sangat mematikan. Tapi Elzura berhasil membalikkan keadaan setidaknya menukar dengan adanya Dreams dan Clover still survive dengan pergerakan dia yang sangat amat tinggi dan space tercipta di area Lord untuk Geek Fam. Wow, kehilangan momen sepertinya untuk EVOS Legends karena mereka berhasil tadi menekan dari Geek Fam. Coba lihat, chain enhance-nya udah dikeluarkan pula. Dlar berusaha untuk maju, ada Darkning yang udah dikeluarkan pula. Tasnya mencoba untuk maju dan memberikan sebuah damage. Tapi untuk kali ini dengan tidak adanya lagi retribution di dalam tubuh dari pemain Geek Fam, bahkan one-one-nya berhasil ditumbangkan. Dan sekarang Sutsujin berhasil mendapatkan langsung karena Lord tersebut. Dan Baloeski berusaha untuk bisa pulang dan juga lari dari kejaran yang diberikan oleh Dlar. Tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi karena diikutin robot tersebut. Waduh, Dlar kali berhasil mendapatkan satu eliminasi tapi belum selesai sampai di sana. Elzura masih menjadi target berikutnya, dipukul mundur oleh seorang Dream supaya target mereka outer turret harusnya bisa diamankan oleh EVOS Legends dan Sutsujin. Pergerakan yang begitu baik, hanya 1 kali ditumbangkan di awal-awal tapi 6 assist yang diamankan oleh seorang Sutsujin. Itu agak sayang sekali sebenarnya karena tadi kalau kita lihat itu Kadira overextend untuk dapetin tas. Yang kurang 1 kali hit tapi Clover datang. Dan Clover nge-backup. Langsung tumbang. Nah Wesker. Langsung hilang masalah Wesker untuk masing-masing dari sisi Marksman. Itu kan HP lemah banget walaupun tadi masih ada Stelak Plus ya di dalam tubuh Dewan tapi nggak bakal kuat juga. Pengguna Uranus terbanyak di MPLPS season 9 adalah Dlar dengan 11 kali pick, 6 kali kemenangan. Itulah hasil yang memang sudah digunakan pula oleh Dlar dan sekarang dia berkiprah di MPL ID. Seperti apa lagi hero-heronya? Nah, ini menjawab pertanyaan kenapa Uranus-nya begitu sustain, kalkulasinya juga begitu bagus dari seorang Dlar dari game kali ini. Dan Lord yang udah mulai masuk di area atas menghilangkan langsung inner turret dari Geek Fam. Dreams sudah berjaga-jaga di sana, ini harus lebih berhati-hati ketika Iron Hook-nya mulai di pop up karena ada pemain yang berdekatan sana dalam saja. Baru dibilang Elzura harus langsung ditemukan Bloody Hand, gak ada Black Shield yang bisa terpapar bahkan Power Sky juga harus dihilangkan. Dapat Soul Blade saat dibuka oleh salah satu
Jin. Tapi Susu Jin harus mundur terlebih dahulu. Geek Fam bisa bertahan dengan 3 pemainnya saja. Aku kaget, aku pikir ada satu hero yang berhasil ditarik, tapi ternyata hanyalah satu gerobak yang berhasil diamankan. Tapi mereka berhasil menguasai area pekarangan, pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam. Kadera berusaha untuk maju dan juga membuka weakness point yang akan langsung diambil dan juga dipecahkan. Tapi untuk kali ini Dlarnya tetap stay di dalam hal tersebut dan juga memancing. Tapi Susuji dengan defense shotnya mulai memberikan damage di bawah. Ada satu bestar yang akan dihancurkan dan mereka akan siap untuk melakukan team fight kembali. Nah, ini sih Susu Jin bener-bener kayak maling ya. Ketika dia datang cuman ngasih satu pertukaran objektif, habis itu dia langsung balik lagi. Kalau misalnya ada chance Tempest of Blade, oke dikeluarin, tapi habis itu balik lagi. Dan ya ini kepercayaan banget sih karena 4 pemain lainnya dari EVOS Legends. Dan dari segi item missions-nya, silakan Amawa. Kalau kita lihat dari Sujin sendiri dia cuman shoes. Dan sisanya udah langsung mengarah ke item-item damage juga. Ada Windtalker, Berserker, Endless dan juga BOD. Jadi udah cuma butuh sepatu dan memang dengan mungkin ya dengan adanya nerf atau adjust ke arah dari linknya sekarang dari HP growth-nya tipis. Dan ya udah dia nggak bisa team fight untuk head to head, dia bakal masuk sebagai orang yang terakhir untuk membersihkan lawan-lawannya. Ya ini sesuai dengan emblemnya juga ya Om yang tadi kita bahas, dimana dia nggak terlalu ngebajakin ke arah movement speed, lebih ke arah attack aja. Lebih ke arah attack, tapi shoes-nya udah di-upgrade jadi tough. Udah punya tough boots sekarang. Weh, gelarnya berhasil lagi kan? Berhasil lagi untuk memancing untuk ke B, tapi untuk kali ini dia membawa seluruh lawannya untuk bergerak langsung ke area dari lot tersebut. Iron Hook-nya udah mulai connect lagi, charge-nya langsung aja nampol karena Franco memberikan balasan. Ada lagi sebuah pergerakan di mana tadi defense shot-nya hampir mengenai para player dari Kifam, tapi mereka semua lebih memilih untuk mundur. Akankah udah ada pergerakan maju ke bagian depan, tapi ternyata masih gagal untuk bisa mendapatkan player-player dari EVOS Legends. Dan sekarang ada serangan balasan yang langsung dilakukan, di mana tadi cocktailnya dan udah ada si pembegalan di bagian belakang. Sekarang ada pergerakan dari Sujin mendapatkan langsung karena satu orang, tapi langsung dihajar habis-habisan aja. Sujin berhasil langsung dihancurkan 1-1. Lolita malah menjadi korban kedua, dan juga udah ada Dlar sebagai tembok utama di bagian depan memberikan sebuah backupan. Masih belum selesai karena Lord akan segera hadir di area mid lane. Kadera still survive di sana, bisa menjadi satu momen snowballing ketika Chris momennya pecah, tapi datang tiba-tiba dari sisi lain mendapatkan suara Kadera. Gak ada damage lagi tersawat. Wampen Elzura gak bisa menahan 3 pemain dari EVOS Legends. Dan ini kemenangan pertama untuk EVOS Legends. Wow, Wah, pick up yang selalu berhasil dipertontonkan oleh EVOS Legends loh. Lewat pergerakan dari Dreams, diawali dari Dreams, lama-kelamaan ada pertahanan yang mulai goyang. Mereka manfaatkan itu dan barusan setup yang masih bisa dibilang kurang cukup baik. Iya. Di last fight tadi membuat mereka dibalikin keadaannya. iya sayang banget ya dari Geek Fam tadi sempat dengan 5 pemain mereka pengen coba untuk komit, dimulai dengan Raja Baloyski, flickernya tapi sayangnya 16-nya nggak connect karena siapapun. Dan dengan informasi seperti itu, EVOS Legends langsung ngebalikin semua keadaannya, komit sampai ke arah base. Iya, dan dari Geek Fam mereka berulang kali juga sebenarnya agak kepancing. Iya. Untuk mengejar pemain-pemain dari EVOS Legends yang kurang 1 bar HP, 2 bar HP dikejar. Dan itu ternyata masih ada backupan yang lain yang bisa masuk untuk EVOS Legends sendiri. Jadi, good opening untuk EVOS Legends. Mereka berhasil mendapatkan game yang pertama, apalagi dengan aksi yang dimainkan oleh Dreams tadi. Di mana Franco-nya dia berhasil untuk menarik pemain Geek Fam. Tadi Elzura yang ketarik gak sempat untuk melakukan Black Shoes ke belakang. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget, banyak momen yang diciptakan oleh Dreams. Siapapun bisa dia tarik. Belum lagi tadi flicker Bloodhound-nya selalu on point pula. Dan Luke harus sabar-sabar sih. Lu harus Dua sabar. Luke kali. harus sabar-sabar. Dia baru pulang, datang-datang dikeroyok Tarik lagi. lagi. Wah.